Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Selamat tahun baru Hijriah buat teman-teman muslim yang merayakan, dan juga selamat berlibur buat teman-teman yang lagi liburan. Anyway guys, kita mau update Bitcoin dulu. Jadi kemarin malam, atau lebih tepatnya tadi pagi, kita udah update seputar Sui. Terus kita udah ngelakuin voting juga dari teman-teman di Telegram. Pilihan yang terpilih adalah Cardano. Jadi sekitar 24% dari 1.400-an voters ya, kurang lebihnya. Thank you so much guys buat yang sudah terlibat. Jadi untuk day to day update di Telegram, saya akan sertakan Cardano. Jadi di luar daripada news, dan mungkin di luar daripada koin-koin lain yang kita ngelihat juga punya peluang menarik. Jadi mungkin saya akan selang-seling, but most of the time day to day-nya kita bakal update untuk si Cardano-nya, karena itu yang di voting sama teman-teman. At least sampai next setup, atau mungkin seminggu ke depan ya, nanti kita coba revote untuk teman-teman pilih lagi ya another coin selain Cardano. And by the way guys, di update Bitcoin semalam itu saya sempat share pandangan ya, point of view atau perspektif ke social media saya di Twitter, and then di Telegram juga saya sempat sampaikan perspektifnya ya. Jadi saya nggak update untuk Bitcoinnya karena memang slow banget pergerakannya ya. Jadi secara sederhana kemarin apa sih yang saya updatekan di Twitter? Ini ngebahas tentang Bitcoin ya, soal dia slowly itu bleeding guys. Bleeding tuh maksudnya gimana? Kayak dia pendarahan perlahan-lahan ya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kalau kita ngelihat dari perspektif time frame hourly ya, ini Bitcoin dia create lower high, lower high, lower high, lower high. Bisa dibilang lower high dari mana? Karena ada break terhadap previous low-nya. Jadi kayak ini mau bentuk rising wedge, and then dia breakdown. Okay, we have new lower high, and then dia breakdown lagi. Okay, we have new lower high. Lalu kita ngelihat dia ada pergerakan yang lumayan impulsif, berat ya. Dia turun sampai 29.000, I don't know, maybe 29.700-an, and then dia balik lagi. Ya jadi kayak berusaha naik, bounce gitu ya dari level $30.000. Seakan-akan memberikan indikasi kepada kita bahwa there's no more buyers left gitu ya. Nggak ada buyers yang tersisa gitu loh. Tapi saya punya perspektif yang lain yang berbeda, yaitu kalau misalkan penurunan kayak gini, ada kemungkinan juga teman-teman, bigger players itu nyicil beli Bitcoinnya. Jadi mereka memang sengaja untuk ngebuat orderannya itu nggak terlalu impulsif atau nggak terlalu signifikan, supaya retail slowly berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk mereka short selling. Karena dari segi perspektif tren juga sudah mulai shift, terutama di lower time frame. Ya, jadi per kemarin update saya share, saya pikir one more sweep ya, untuk dia ngebersihin dulu orderan buy dari para retail yang ada di market, baru kemudian harga bisa nanjak. I think that's logical scenario yang manakala orang-orang biasa percaya ya, buat mereka yang percaya bahwa permainan kripto ini diatur oleh bandar, mungkin hal tersebut sangat possible untuk terjadi. Tapi ya balik lagi, saya juga bisa salah ya. Di sini saya sempat sampaikan ya, why harga bisa turun ya, mungkin karena penempatan stop loss orang-orang yang buy di level-level saat ini itu most likely di bawah low pada tanggal 30 Juni ya. Mengapa demikian? Karena ya itu adalah the only logical stop loss placement untuk saat ini, yaitu di previous low, yaitu di $29.500 more or less-nya ya. Jadi level likuidasi mungkin yang terbentuk di sini, ataupun kita bisa katakan tadi ya, stop loss placement ya, mungkin rata-rata memang ditempatkan di bawah 29.500, antara 29.400 sampai $29.000. Jadi kayak sekali nge-spike jebret ya, dijemput stop loss-nya, likuidasinya, akhirnya buyers mulai hilang ya, perlahan-lahan mereka mulai istilahnya penumpangnya sudah mulai diturunin gitu ya. Jadi bebannya kalaupun nanti setelahnya naik tuh nggak berat gitu loh, karena nggak banyak yang untung, ibaratnya kan kayak gitu teman-teman. Itu kalau yang percaya dengan bandarmologi ya. Dan di sini ada beberapa kasih statement. Ada yang setuju ya, kemudian di dump oke, di pump juga oke ya. Saya juga betul sih, saya juga agree, nggak ada masalah karena akumulasi juga udah lumayan. Kalaupun di dump bagus karena saya bisa nambah lagi, karena memang udah masih ada persediaan cash lah ya, kayak sekian persen yang memang harusnya
ya harusnya dibelanjain gitu ya, karena memang kita udah mendekati yang namanya halving, dan yang saya percaya adalah pre-halving itu biasanya diiringi juga dengan one more dump ya. Kalau lihat dari historical movement, kemarin kita sempat sampaikan juga di update Bitcoin yang sebelumnya kalau nggak salah, jadi saya udah nggak akan review lagi. Dan anyway guys, closing di time frame daily, once again bull save the day ya. Kenapa demikian? Karena kita masih bisa loh close di atas level ya di atas area support lah kalau kita bisa bilang ya. Dan walaupun buntutnya panjang ya, jadi kayak 29.500 ini kalau closing candle time frame daily di 29.500 pada jam 7 tadi pagi, itu akan berbeda ceritanya teman-teman, akan amat sangat jauh berbeda. Kenapa demikian? Karena ini artinya support level major yang ada di 30.000 ini udah berhasil di breakdown ya, kalau itu yang terjadi. Tapi kalau misalkan ya posisi close kita kayak gini, tail candle masih panjang ke bawah, oke, I think bull masih punya cukup uang lah untuk mempertahankan level tersebut. Alright, once again kalau misalnya Bitcoin memang terkoreksi, gak ada masalah ya, itu adalah part of the game. As you can see, kita punya higher low yang belum terbentuk saat ini. Kalaupun itu terjadi ya, maybe that's the higher low, dan ya another opportunity lah buat kita akumulasi kembali. Ya, so that's gonna be an interesting scenario untuk Bitcoin. Nah, by the way, di time frame daily-nya, ini yang kemarin saya sempat sampaikan ke teman-teman ya, saya pakai chartnya CoinMex. Alright, this one. So, yang menarik adalah high level di sini finally berhasil di breakdown. Di breakout ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini yang tadi saya maksud, this is the previous lower high. Kenapa? Karena kita lihat di sini ya, terbentuk semacam trendline dan lain sebagainya. Ini udah berhasil di break ya. Or at least the first one break di sini, and then we have another pullback. Ya, pullback and then breakdown lagi, and then pullback, breakdown lagi, and then pullback agresif, but then breakdown lagi. Nah, ini yang saya tadi sempat sampaikan ya, kenapa every time dia create lower high, ini buyersnya kelihatannya sangat hati-hati. Jadi dia nggak mau matahin struktur bearish yang terbentuk pada lower time frame seperti di 15 menit. Ya, Anda bisa lihat di sini secara jelas lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, and even lower low here. Ya teman-teman, di sini kan low, ya ini lower low, berarti previous high-nya probably this area ya, yang udah berhasil di breakout ini gitu loh. Jadi technically kalau di time frame yang kecil mungkin udah bikin nyalinya sellers itu mulai ciut gitu ya ibaratnya, karena wih ada apa nih, tiba-tiba dia nge-bounce lumayan signifikan dari 29.700 balik naik sampai tadi highest-nya $30.100. Memang sih kecil sebenarnya nominalnya, but it's still buat teman-teman yang tradingnya scalping itu sangat penting ya. Anggapannya hal tersebut bisa bikin perspektif Anda yang tadinya cenderung sellers itu flip bias menjadi bullish, dan itu nggak ada masalah sama sekali, karena memang ini yang saat ini sedang dimainkan oleh bigger players ya kalau menurut pandangan saya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan melihat one more sweep, atau after this kita akan langsung breakout? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, terus terang kita nggak bisa spekulasi teman-teman. Saya tidak spekulasi, saya juga tidak mau memprediksi masa depan, dan itu selalu yang saya sampaikan ya. Saya cuma punya pertimbangan. Kalau ini terjadi, saya akan bagaimana? Kalau itu terjadi, saya akan bagaimana? Oke? So, the first option yang saya perhatikan. Tadi saya sudah share idea Cardano di grup Telegram. Make sure kalian cek di grup Telegram ya. Cardano intinya menarik untuk di-buy. Tapi untuk kita bisa buy pada Cardano, saya pikir probabilitasnya akan jadi lebih tinggi kalau Bitcoin mampu reclaim area support yang terbentuk pada time frame 1 jamnya, yaitu di kisaran $30.100. Jadi kita butuh Bitcoin close candle di atas $30.100 ya, $30.100. Jadi kayak $30.200, $30.300, it doesn't matter, yang penting close candle bullish, dan kalau bisa diiringi dengan volume. Jadi kalau saya munculkan ya, ini diiringi dengan volume nih teman-teman ya. Anda bisa lihat volumenya di bawah average. Jadi kalau misalkan close candle diiringi dengan volume yang impulsif juga, itu baru akan jadi menarik teman-teman sekalian. Jadi buat saya personally, antara
This is probably the first sign bahwa bull siap untuk ngangkat harga, jadi siap untuk markup harga. Maka berikutnya yang saya expect adalah I want to see higher low. Ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat ini jadi kayak semacam pola head and shoulders ya, atau inverted head and shoulders. After break dari inverted head and shoulders, which is the neckline, baru kemudian kita bisa dapatin lebih banyak konfirmasi lagi pada altcoins yang teman-teman rencananya mungkin pengen beli gitu ya. Kayak kemarin kita ada update Sui. Sui belum confirm ya, kita butuh dia close candle di atas resistance dan belum ada close candle-nya. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru karena lebih baik kita go with the flow ya. Jangan berenang melawan arus lah. Kalau kita follow the flow ya akan lebih nyaman gitu ya, karena kita akan jadi lebih cepat nyampe ke tujuan. Dan tujuannya tuh apa ya? Tujuannya take profit teman-teman ya. Nah, itu satu setup yang saya lihat bisa terjadi pada Bitcoin ya. Kalau buat saya sih teman-teman, saya nggak akan terlalu spekulatif entry before adanya breakout terhadap trendline ini ya. Saya akan lebih prefer break dulu dari trendline supaya saya tahu secara struktur at least di time frame 1 jam ini sudah ada konfirmasi ya bahwa buyers itu siap untuk take over kembali marketnya. Ya, kalau misalkan itu yang terjadi, saya akan lebih nyaman juga untuk entry dan setup untuk long pada beberapa altcoins yang saat ini masuk dalam primary watchlist saya, itu bisa dieksekusi. Oke, jadi sementara sih itu pertimbangan saya untuk si Bitcoin ya. Itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi juga. Jadi apakah akan ada satu kali sweep lagi ke bawah atau tidak? Kita nggak pernah tahu. Nggak ada yang bisa memprediksi fake out kecuali sesimpel weekend. Kalau weekend biasanya low volatile. Nah, kita tahu ya market itu sangat mudah untuk di-shake oleh bigger players. Tapi kalau lagi market aktif kayak sekarang, kita di Indonesia mungkin libur, tapi kan di luar negeri nggak libur teman-teman ya. Di UK, di New York nanti malam akan aktif seperti biasa, dan aktivitas tersebut gak akan memudahkan untuk para bigger players men-shake pemain-pemain yang ada di market. Oke, jadi saya pikir kita butuh dua skenario tadi ya. Even nanti harga breakout pun masih bisa fake out dan malah jadi sweep, baru kemudian dia naik lagi ya. I think that's ya saat ini low probability scenario, tapi so far as long Bitcoin nggak bener-bener break impulsif di bawah area demand zone, terutama untuk closing time frame daily, maka saya pikir peluang untuk kita melihat dia nanjak minimal untuk retest terhadap previous supply atau resistance yang ada di atasnya itu sangat possible untuk terjadi. Oke, so I think that's it everybody untuk update saya seputar Bitcoin. Mudah-mudahan singkat, jelas, dan padat, bisa memberikan teman-teman sedikit perspektif atau opini terkait dengan possibility yang baru, mungkin yang tadinya nggak kepikiran jadi bisa kepikiran. Yeah, I think that's it everybody. Thank you so much guys untuk yang udah nonton video ini dan juga yang udah follow kita di Telegram ataupun di Instagram ataupun di Twitter ataupun di Threads. For XAU by the way, kemarin kita udah analisis, ternyata ketolong ya sama news Rusia nyerang Ukraina di pot ekspornya kalau nggak salah ya pokoknya ransomnya lah teman-teman, dan hal tersebut ternyata bikin market sempat panik ya. Makanya kalau teman-teman cek chartnya XAU USD itu nge-spike lumayan loh. Which one? Ya nih nge-spike lumayan nih kemarin ya, sekitar jam berapa nih ya, sekitar sore ya, jam 6-an tuh lihat spike buntut panjang banget ya. Ini kalau orang bilang ini liquidity sweep, terus orang mikir bakal siap untuk turun, ternyata dinaikin juga. Kenapa demikian? Ya balik lagi, news terutama perang itu sangat positif buat XAU. Ya mungkin nanti untuk update-nya saya akan share kemarin, share kemarin lagi ya. Saya akan share kembali mengikuti update kemarin. Oke, so I think that's it everyone. Thank you so much for watching and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin and altcoins. Cheers guys, bye bye.